Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran mata kuliah kita tentang teori peluang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Sebelum membahas tentang peluang suatu kejadian, alangkah baiknya kita mencoba untuk mengingat kembali apa definisi percobaan acak, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan acak atau random eksperimen di sini adalah suatu percobaan yang hasilnya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum percobaan itu dilakukan. Namun demikian, semua hasil atau outcome yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak tersebut dapat diketahui. Mungkin didaftar dalam suatu bentuk himpunan ataupun dijelaskan. Nah, kumpulan dari semua hasil outcome yang mungkin dari suatu percobaan acak ini disebut ruang sampel. Gitu. Jadi setiap percobaan acak pasti mempunyai ruang sampel, gitu, di mana kita bisa bekerja di dalamnya. Nah, dari ruang sampel tersebut maka kita dapat definisikan suatu kejadian, di mana suatu kejadian A adalah kumpulan hasil-hasil yang mungkin terjadi yang merupakan subhimpunan dari ruang sampel S. Gitu. Dalam bahasa himpunan ditulis A subhimpunan dari S. Setelah kita memahami definisi kejadian dari suatu percobaan acak, maka ketertarikan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menghitung peluang suatu kejadian. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 pendekatan bagaimana memahami konsep peluang suatu kejadian. Pendekatan yang pertama adalah konsep equally likely. Apa nih yang dimaksud dengan equally likely ini? Perhatikan, misalkan suatu percobaan acak memiliki ruang sampel S yang unsur-unsurnya adalah E1, E2, sampai En. Dengan tiap EI didefinisikan suatu hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut. Dan N adalah banyaknya hasil yang mungkin terjadi dari percobaan acak tersebut. Perlu diingat bahwa setiap hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak juga dapat disebut sebagai kejadian tunggal atau sederhana. Jadi E1, E2, sampai En adalah kejadian-kejadian sederhana. Kemudian, jika EI memiliki kejadian sama, artinya kejadian-kejadian tunggal tersebut memiliki peluang yang sama untuk terjadi, inilah yang disebut equally likely. Maka peluang kejadian sederhana tersebut terjadi, mulai kejadian 1 sampai kejadian N, peluangnya adalah 1/N. Ini adalah karena konsep equally likely. Selanjutnya, misalkan didefinisikan suatu kejadian A, di mana banyaknya cara kejadian A ini dapat terjadi adalah H. Maka peluang dari kejadian A yang disimbolkan atau ditulis PA itu didefinisikan sebagai PA sama dengan H/N. Itu H adalah banyaknya cara A terjadi, sedangkan N adalah banyaknya hasil yang mungkin dari percobaan acak tersebut. Gitu. Kalau dalam bahasa himpunan, maka kita tuliskan
NA dibagi NS gitu. NA adalah banyaknya cara A terjadi, dan NS adalah banyaknya cara S terjadi gitu. NS ini akan sama dengan banyaknya hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak tersebut. Contoh sederhana, misalkan kita melemparkan mata uang 2 kali, maka ruang sampelnya adalah muncul gambar kemudian gambar, atau muncul gambar kemudian angka, atau muncul angka kemudian gambar, atau muncul angka kemudian angka lagi. Sehingga banyaknya cara S terjadi, ruang sampel yang terjadi adalah 4. Gitu. Kemudian didefinisikan kejadian A adalah muncul satu gambar. Maka A ini adalah subhimpunan dari S yang isinya adalah kejadian muncul gambar kemudian angka, atau muncul angka dulu baru muncul gambar. Maka banyaknya cara A terjadi atau NA di sini adalah 2. Maka peluang dari A berdasarkan definisi yang telah disampaikan adalah 2/4. Perlu berhati-hati di sini bahwa jika kita menuliskan ruang sampelnya hanya berisi gambar-gambar, kemudian gambar angka dan angka-angka, artinya gambar angka dan angka gambar tidak ditulis 2 kali, maka kita bisa terkecoh dengan NS sama dengan 3. Maka peluang A bisa berubah menjadi 1/3. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita mempunyai suatu percobaan acak, perlu mendefinisikan ruang sampel dengan baik. Gitu. Ya. Kita lanjutkan pada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah konsep frekuensi relatif. Apa yang dimaksud dengan frekuensi relatif? Perhatikan, misalkan Anda melakukan percobaan acak melempar uang logam berulang sebanyak N kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali. Anda boleh mencoba untuk melakukan percobaan ini untuk menguatkan intuisi kita, pemahaman kita tentang frekuensi relatif ini. Kemudian, hitung banyaknya kejadian A yang didefinisikan sebagai muncul gambar dari N kali pelemparan tersebut. Ya, artinya kalau Anda melempar 100 kali uang logam, kemudian hitung berapa muncul gambar dari 100 lemparan tersebut. Maka banyaknya kejadian ini disebut frekuensi terjadinya A, disimbolkan N kecil a. Kemudian, jika didefinisikan suatu rasio antara frekuensi terjadinya A, N kecil a, dibagi dengan banyaknya pelemparan, yaitu N, maka rasio NA per N ini disebut frekuensi relatif dari kejadian A. Gitu. Dalam hal ini, karena frekuensi relatif dihitung berdasarkan percobaan acak yang dilakukan berulang-ulang, maka frekuensi relatif ini nilainya bisa berubah-ubah. Namun, secara umum, sifat dari frekuensi relatif ini biasanya tidak stabil untuk N yang kecil. Jadi kalau Anda melakukan pelemparan yang pengulangan yang sedikit, 3 kali atau hanya 10 kali atau 20 kali atau bahkan cuma 100 kali, mungkin nilainya sangat fluktuatif ya. Tapi kalau N-nya semakin besar menuju tak hingga begitu ya, maka nilainya akan cenderung stabil ke suatu nilai. Sebagai ilustrasi, saya mencoba untuk melakukan simulasi, melakukan pelemparan mata uang sebanyak 1 kali pengulangan sampai 1000 kali pengulangan.
Kemudian hasil frekuensi tersebut saya plotkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk pengulangan yang kecil antara 1 sampai 100, maka frekuensi relatif ini akan tidak stabil nilainya atau berfluktuatif. Namun seiring dengan bertambahnya pengulangan menuju 1000, maka nilai dari frekuensi relatif ini cenderung stabil atau dalam bahasa matematika adalah konvergens ke suatu nilai tertentu. Karena dalam hal ini saya melakukan simulasi pelemparan mata uang sampai 1000 kali, maka frekuensi relatif ini akan menuju ke suatu nilai yaitu 0,5 setengah ya, begitu. Sehingga dari simulasi ini kita bisa memberikan gambaran bagaimana suatu peluang itu dihitung berdasarkan frekuensi relatif. Gitu. Secara matematik, misalkan P suatu bilangan yang kita definisikan sebagai limit n menuju tak hingga dari rasio NA per N, maka bilangan P yang dikaitkan dengan kejadian A disebut peluang kejadian A. Itu. Dimana jika percobaannya tadi adalah melempar uang, maka limit n menuju tak hingga dari rasio NA per N atau frekuensi relatif tersebut akan menuju ke suatu nilai yaitu 0,5 atau setengah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan definisi atau konsep frekuensi relatif ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga adalah konsep degree of belief. Apa itu degree of belief atau tingkat kepercayaan seseorang gitu ya. Jadi peluang suatu kejadian itu juga dapat diinterpretasikan sebagai kuantifikasi dari tingkat kepercayaan atau degree of belief secara subjektif dari seseorang. Tentu saja seseorang di sini biasanya seorang pakar atau ahli, gitu ya. Tingkat kepercayaan secara subjektif dari seseorang bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Contoh, peluang terjadinya hujan didasarkan pada kondisi alam, awan atau kelembapan. Tentu saja peluang terjadinya hujan ini biasanya disampaikan ya secara ilmiah oleh badan tertentu, BMKG ataupun yang lain, tentang bagaimana perakiraan cuaca besok hari melihat fenomena alam. Oh, ternyata terjadi awan cukup tebal, kemudian terjadi kelembaban yang tinggi dan sebagainya itu. Atau kondisi hujan pada hari-hari sebelumnya atau hari ini, itu untuk memprediksi bagaimana peluang terjadinya hujan pada keesokan hari. Maka ini didasarkan pada tingkat kepercayaan gitu, ya, oleh seorang ahli. Dalam hal ini adalah ahli yang memperkirakan cuaca gitu, oleh badan tertentu yang diakui oleh pemerintah. Contoh yang kedua, misalkan peluang pasangan calon akan menang dalam pilkada, maka peluang ini bisa didasarkan pada hasil-hasil polling atau survei sebelum pemilu dilakukan atau pilkada dilakukan, sehingga prediksi bahwa peluang pasangan calon tertentu akan menang dalam suatu pilkada itu didasarkan oleh hasil polling yang dibuat oleh suatu lembaga terpercaya, gitu, independen, gitu ya, tidak berpihak pada salah satu pihak pasangan, begitu. Maka hasil polling ini bisa menjadi suatu peluang, gitu ya, dikatakan degree of belief untuk memprediksi atau menghitung peluang pasangan calon akan menang dalam suatu pilkada.
Contoh yang ketiga adalah peluang seseorang mengajukan klaim asuransi didasarkan dengan umur dan penyakit yang pernah diderita. Tentu saja, setiap orang yang ingin mengasuransikan kesehatan, maka peluang seseorang ini akan mengajukan klaim itu didasarkan pada umur biasanya. Kalau perusahaan asuransi itu biasanya mengecek berapa umurnya, kemudian riwayat penyakit apa yang pernah diderita, maka ini akan menentukan peluang si seseorang ini akan mengajukan klaim. Nah, dari data-data tadi, karena besarnya peluang seseorang mengajukan klaim, itu akan menentukan besarnya polis yang harus dibayar oleh seseorang itu ketika mengikuti suatu asuransi. Nah, jadi pendekatan ketiga di sini adalah lebih kepada subjektivitas, tapi subjektivitas yang ilmiah biasanya, degree of belief. Gitu, ya. Baik, itu adalah 3 pendekatan untuk memahami peluang dari kejadian secara umum. Pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang definisi atau sifat-sifat peluang dan beberapa teorema secara matematis. Selanjutnya kita akan memulai membahas tentang definisi peluang, sifat-sifat, dan beberapa teorema tentang peluang. Pertama, tentang sifat-sifat peluang dimulai dengan definisi tentang peluang itu sendiri, di mana peluang atau probability merupakan fungsi bernilai real. Itu yang pertama. Fungsi ini mengaitkan setiap kejadian atau event A yang ada di ruang sampel ke suatu nilai. Katakanlah PA. Maka nanti PA ini disebut dengan peluang dari kejadian A. Karena dia sebagai fungsi, maka kita lihat pengaitan fungsi tersebut bahwa fungsi P itu adalah fungsi yang mengaitkan suatu objek. Objeknya ini adalah kejadian. Berarti domainnya adalah himpunan semua kejadian yang ada di ruang sampel dikaitkan dengan suatu bilangan real yang terbatas dari 0 sampai 1. Batasan 0 dan 1 ini akan kita buktikan berdasarkan teorema-teorema yang akan dibahas selanjutnya. Nah, fungsi ini bagaimana sifatnya? Dia akan memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah jika ada kejadian A, jadi setiap kejadian A yang ada di dalam domain himpunan semua kejadian A cantik, maka peluang dari A adalah positif. Ya, jadi peluang setiap kejadian pasti positif. Sifat yang kedua adalah peluang dari himpunan semesta. Gitu. Himpunan semesta ini juga masuk di dalam kumpulan himpunan A cantik. Begitu. Nah, karena S adalah himpunan terbesar, gitu ya. Karena ruang sampel, maka peluang dari S adalah 1. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat yang paling penting ini dalam sifat peluang yang akan kita pakai untuk membuktikan beberapa teorema ke depan, yaitu misalkan A1, A2, dan seterusnya adalah kejadian-kejadian yang ada di ruang sampel yang memenuhi kriteria AI iris AJ adalah himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Artinya kalau kita mempunyai 2 himpunan yang disjoin atau saling lepas gitu ya, irisannya kosong gitu. Kita ilustrasikan diagram Venn berikut. Nah, A1 dan A2 adalah kejadian yang saling lepas. Kenapa? Karena dia tidak memiliki irisan atau irisannya adalah himpunan kosong. Maka jika kita memiliki kejadian seperti itu,
maka kita bisa menghitung peluang gabungan dari A1, A2, dan seterusnya itu adalah penjumlahan dari masing-masing peluang kejadian tersebut. Dituliskan PA1 ditambah peluang A2 ditambah seterusnya. Ya, itu adalah definisi dasar tentang peluang dan sifat-sifat yang dimiliki oleh berdasarkan definisi peluang tersebut. Dengan definisi ini kita akan turunkan beberapa teorema berikut. Adapun teorema-teorema yang akan dibahas pada video kali ini antara lain yang pertama teorema 1-1. Teorema ini mengatakan untuk setiap kejadian A berlaku peluang A komplement, kejadian A komplement itu adalah sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Untuk membuktikan teorema ini, kita lihat ilustrasi diagram Venn berikut. Misalkan ada kejadian A, maka di luar kejadian A disebut A komplement. Perhatikan bahwa himpunan semesta ini terbagi atau merupakan gabungan dari himpunan A dan A komplement. Maka sifat A dan A komplement di sini adalah saling lepas atau disjoin. Jadi kita bisa tuliskan peluang semesta, himpunan semesta sama dengan peluang A digabung A komplement. Berdasarkan sifat yang pertama, kita tahu peluang dari S adalah 1, kemudian karena A dan A komplement itu saling lepas, maka berdasarkan sifat 3, kita dapatkan PA ditambah PA komplement, ya, sifat 3. Hal ini menghasilkan peluang A komplement adalah peluang semesta dikurangi peluang A, di mana peluang semesta adalah 1 min PA. Sehingga terbuktilah teorema ini. Gitu, ya. Ini adalah teorema tentang peluang dari kejadian komplement. Selanjutnya, teorema 1-2 mengatakan peluang dari himpunan kosong adalah 0. Ya, ini sederhana, begitu ya, sederhana, tapi dalam konteks matematik, kalau kita sebagai matematikawan, kita harus bisa membuktikan secara matematis. Gitu. Secara intuisi ini benar, teorema ini benar, tapi bagaimana bukti secara matematik? Kita lihat bahwa kita tahu bahwa himpunan kosong adalah S komplement, ya, semesta komplement dari semesta. Maka dari sini kita bisa hitung peluang dari himpunan kosong itu adalah peluang dari S komplement. Maka berdasarkan teorema 1-1 kita dapatkan 1 min S, ya. Jadi peluang dari S komplement berdasarkan teorema 1-1 adalah 1 min PS. Kemudian berdasarkan sifat 2, maka kita dapatkan 1 min 1 sama dengan 0. Maka terbuktilah teorema 1-2. Ya, cukup sederhana untuk teorema yang 1-2 ini. Selanjutnya kita akan melihat teorema 1-3 pada slide berikutnya. Teorema 1-3 mengatakan misalkan ada dua kejadian A dan B, dengan A adalah subhimpunan dari B, maka peluang A akan kurang atau sama dengan peluang dari B. Ini adalah sifat dominasi, gitu ya. Jika suatu kejadian yang himpunannya lebih besar daripada suatu kejadian tertentu,
itu maka peluangnya akan lebih besar. Kita lihat untuk buktinya, ilustrasi berikut. Misalkan di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, gitu ya. Di mana A adalah subset dari B. Maka yang saya arsir biru itu dapat dinyatakan sebagai himpunan B iris A komplement. Karena di luar A adalah komplement dari A, kemudian ada himpunan B yang beririsan. Maka yang arsiran biru adalah himpunan B iris A komplement. Nah, perhatikan bahwa di sini B dapat dituliskan, himpunan B dapat dituliskan sebagai gabungan dari himpunan A digabung dengan himpunan dari irisan B dan A komplement. Gitu. Dan kita tahu A iris B iris A komplement itu adalah himpunan yang saling lepas atau irisannya 0. Maka kita tulis peluang B sama dengan peluang A gabung B iris A komplement gitu. Maka berdasarkan sifat 3 kita bisa memecah dengan penjumlahan, yaitu peluang A ditambah peluang dari B iris A komplement. Gitu. Nah, berdasarkan sifat 1, peluang dari setiap kejadian, di mana di sini adalah peluang B iris A komplement itu pasti positif, maka penjumlahan ini akan lebih besar dari peluang A itu. Selanjutnya, teorema 1,4 mengatakan untuk setiap kejadian A, peluang kejadian A itu kurang dari sama dengan 1. Atau nilai dari peluang A itu maksimal 1. Kalau peluang A-nya sama dengan semesta ya. Itu. Untuk membuktikannya ini, kita lihat ilustrasi berikut. Ada suatu kejadian dalam semesta. Gitu. Dan tentu saja karena A adalah subhimpunan dari S berdasarkan teorema sebelumnya, yang mengatakan jika A subhimpunan dari S, maka peluang dari A itu kurang dari peluang S. Gitu. Adapun peluang S adalah 1. Maka terbukti bahwa peluang dari A kurang dari sama dengan 1. Ya. Bukti yang cukup sederhana, gitu. Namun karena kita menggunakan teorema-teorema yang telah kita buktikan sebelumnya. Jadi itu adalah keunggulan dari matematik, bagaimana menurunkan suatu formula atau teorema-teorema tertentu secara sistematis, sehingga ketika kita ingin membuktikan, itu kita cukup menggunakan teorema-teorema atau formula-formula yang telah dibuktikan sebelumnya untuk mempersingkatnya. Nah, di sini perhatikan bahwa berdasarkan sifat 1 yang mengatakan BA positif ya, dan teorema 1,4 yang di atas adalah peluang A kurang dari sama dengan 1, maka diperoleh peluang dari suatu kejadian A terbatas antara 0 dan 1. Jadi kenapa ini ketika di awal tadi gitu, ketika mendefinisikan fungsi, maka fungsi P ini mengaitkan semua himpunan kejadian ke suatu bilangan real yang terbatas dari 0, 1. Ya. Kemudian teorema terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah teorema 1,5. Di sini dikatakan jika A dan B kejadian sembarang, dua kejadian sembarang, maka peluang dari A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang dari A iris B.
buktinya cukup panjang. Di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan A gabung B. Kita lihat diagram Venn berikut. Misalkan ada dua kejadian A dan B, begitu. Kemudian gabungan dari A dan B itu kita lihat, saya arsir dengan dua warna berbeda. Yang merah adalah himpunan A, kemudian yang biru adalah himpunan A komplement iris B, ya, seperti yang saya nyatakan sebelum-sebelumnya, begitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa A, ya, himpunan A, kejadian A, dan kejadian A komplement iris B adalah dua kejadian yang saling lepas. Maka di sini kita bisa lihat bahwa peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang A komplement iris B. Ini karena teorema atau sifat ketiga, ya, begitu. Kemudian kita lihat B, ya, kita B di sini, nah, gitu adalah bisa dilihat. Saya mengarsir arsiran baru di diagram Venn yang menyatakan A iris B, maka digabung dengan A komplement iris B. Maka karena A iris B dan A komplement iris B adalah suatu himpunan atau kejadian yang saling lepas juga, maka saya bisa tuliskan peluang B adalah peluang A iris B ditambah peluang A komplement iris B. Atau dengan kata lain, peluang A komplement iris B sama dengan peluang B dikurangi peluang A iris B. Gitu. Nah, saya definisikan persamaan 1 dan 2. Maka berdasarkan persamaan 1 dan 2, saya bisa menuliskan peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Nah, terbuktilah teorema 1,5. Ya. Demikian 5 teorema yang dibahas dalam video ini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.